Perkenalkan nama saya Dana. Perkenalkan nama saya Vito. Perkenalkan nama saya Kanifa. Perkenalkan nama saya Febrosia. Perkenalkan nama saya Jonathan Odaramawati. Perkenalkan nama saya Nisa. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang hoax dan hate speech. Pertama, saya akan membacakan definisi hoax. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Jadi di sini saya akan membacakan definisi dari ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan, kekerasan, dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku penyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Berikut contoh-contoh hoax. Berikut merupakan contoh dari hate speech. Saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari tulisan hoax. Pertama, ada berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Lalu yang kedua, tidak ada sumber berita jelas yang didapat diminta pertanggungjawaban atau klarifikasi. Lalu yang ketiga, ada informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Lalu yang keempat, ada memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Yang kelima, ada memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Yang keenam, ada berita yang diluncurkan tidak menyeluruh. Ada fakta yang disembunyikan dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. Lalu yang ketujuh, ada menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang dituliskan dapat dipercaya. Lalu yang kedelapan, ada memanipulasi fakta yang sebenarnya. Dan yang kesembilan terakhir, ada ditulis oleh media yang tidak kredibel. Ciri hate speech yaitu 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, 6. Menghasut, dan 7. Menyebarkan berita bohong. Oke, solusi mengatasi berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang kehendaki yang membuat hoax. Yang kedua, cermati situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog kayak Kompas gitu, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah Polri, situs resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari plagiat ormas tokoh politik. Mengamat perhatikan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapat gambaran yang utuh, maka janganlah percaya. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Nah, yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanspage dan grup diskusi anti hoax, misalnya grup forum anti fitnah, hasut, dan hoax fanspage, dan grup Indonesia Hoaxbuster fanpage, dan grup Skoci di Facebook. Berikut adalah solusi untuk menghindari hate speech. Yang pertama, introspeksi diri. Jika merasa ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita, cobalah untuk mendengarkan pendapatnya. Nanti kita bisa berkaca pada diri sendiri. Apabila yang dikatakan orang lain tentang diri kita itu benar, maka kita harus memperbaiki agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, jangan respon. Apabila memang apa yang orang lain katakan tentang diri kita itu tidak benar, sebaiknya kita tidak perlu merespon. Karena terkadang ada orang yang berusaha mencari perhatian kita dengan melakukan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, maafkan. Kita harus berbesar hati untuk memaafkan pelaku ujaran kebencian. Karena memaafkan orang lain bisa menghindarkan kita dari perasaan dan perilaku negatif. Blokir, bisukan, dan hapus. Daripada kita makan hati baca komentar yang tidak benar tentang diri kita, manfaatkanlah fitur blokir, bisu, dan hapus yang disediakan di berbagai media sosial untuk menyaring informasi yang ingin dan tidak ingin kita baca. Alihkan perhatian. Kita tidak perlu berfokus pada apa yang dikatakan orang lain tentang keburukan kita.
kita bisa memuaskan perhatian pada hal-hal yang lebih berguna dan pada orang-orang yang menghargai kita. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.